Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam hari ini dan mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini cukup seru karena kontroversi seputar calon Kapolri sudah mulai terbaca dengan baik. Dari mulai rapat yang dilakukan oleh Komisi 3, Fit and Proper Test, uji kelayakan kepada calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan yang akhirnya sudah akan diputuskan besok hari di rapat paripurna oleh Presiden Joko Widodo. Nah, tapi pertanyaan begini, bagaimana Saudara Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman, dan kami akan segera mengirim kepada pimpinan DPR untuk penjadwalan paripurna yang insya Allah besok akan dibacakan di dalam forum paripurna. Keputusan pleno tersebut sekaligus menutup proses fit and proper test calon Kapolri yang selesai hanya 1 hari. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan membawa keputusan ini ke rapat paripurna DPR besok. Namun begitu, kepastian jadi tidaknya Komjen Budi Gunawan menjabat sebagai Kapolri baru akan definitif setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah pihak berharap Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan karena yang bersangkutan baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tim TV One mengabarkan. Sementara dalam kesempatannya di dalam uji dan kelayakan atau fit and proper test yang dijalani oleh Komjen Pol Budi Gunawan, ia sempat mengatakan bahwa benar ada transaksi keuangan di dalam rekeningnya ini yang dilakukan dirinya dan keluarganya. Tapi tidak secara eksplisit dijelaskan, namun dirinya juga sudah mengabarkan telah melaporkan transaksi keuangan ini kepada Bareskrim Mabes Polri. Khusus untuk yang menyangkut diri saya, bahwa benar pada rekening saya terdapat beberapa transaksi keuangan, di mana semua transaksi itu terkait dengan kegiatan bisnis keluarga yang melibatkan pihak. Jadi melibatkan pihak ketiga selaku kreditur. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya perjanjian kerjasama antara lain dengan Pacific Blue International Limited. Bahwa transaksi keuangan dalam bisnis tersebut dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya melalui mekanisme yuridis laporan hasil analisis atau LH PPATK yang telah disampaikan kepada Bareskrim Polri. Kemudian LH tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri dengan melakukan penyelidikan secara profesional dan proporsional, di mana hasil penyelidikan dan pendalaman dari Bareskrim Polri telah dikirimkan kepada PPATK dengan surat nomor B1538 Romawi 2010. Bareskrim tanggal 18 Juni 2010 dengan hasil penyelidikan disimpulkan sebagai transaksi yang wajar. Tidak terdapat perbuatan melanggar hukum dan tidak terdapat kerugian negara. Sehingga transaksi keuangan tersebut legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hasil penyelidikan Bareskrim Polri tersebut juga telah diberikan kepada saya melalui surat Kabareskrim Polri dengan nomor R1016 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus 10 Romawi 2010 pada tanggal 20 Oktober 2010 perihal pemberitahuan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa transaksi keuangan yang terjadi pada rekening saya sebagai transaksi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini alat buktinya dan di gambar tayang sudah ada. Dan perlu kami jelaskan bahwa ini adalah produk hukum yang sah. Artinya bahwa produk hukum dari lembaga institusi penegak hukum yang sah, yang juga mempunyai kekuatan hukum.
Itu tadi pembelaan dari Komjen Pol atau penjelasan dari Komjen Pol Budi Gunawan dalam fit and proper test. Tapi kita lihat dari bulan Agustus 2008 itu kita bisa lihat kekayaan dari Komjen Pol Budi Gunawan tercatat sebesar 4,6 miliar rupiah. Lalu pada belum sampai 5 tahun berikutnya pada bulan Juli 2013 mencapai 22,6 miliar rupiah yang diakuinya ada transaksi bisnis keluarga. Meskipun tidak eksplisit dijelaskan, namun pada kesempatannya di fit and proper test, ia mengatakan ini ada transaksi bisnis keluarga. Menurut PPATK, nilai harta Budi Gunawan sebesar 54 miliar rupiah dalam kurun waktu antara 2005 sampai 2006. Harta tersebut ini meliputi 29 miliar ke rekening Budi Gunawan, lalu kemudian 25 miliar juga ke rekening Herfiano Widiatama. Ini ada beberapa rinciannya, tapi dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa sebelumnya sempat mempertanyakan dari mana asal sumber dana di rekening tersebut yang melipat ganda dari 4,68 miliar rupiah menjadi 22,6 miliar rupiah. Belum sempat jelas dari mana kemudian asal sumber dana tersebut ada. Mantan ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri ini juga sebelumnya memang banyak dikabarkan memiliki rekening gendut bersama sejumlah perwira tinggi. Ya, 1 hari setelah Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka, lalu kemudian kontroversi bergulir dengan adanya dugaan foto-foto dari Ketua KPK Abraham Samad bersama dengan seorang wanita. Ini masih dalam penyelidikan dalam kebenarannya, tapi salah satu pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto, juga melakukan konferensi pers atau keterangan pers terkait dengan kebenaran atau dugaan dari foto-foto tersebut. Kita simak dulu. KPK sudah melakukan kajian, sudah melakukan analisis bahwa foto itu adalah foto editan atau hasil rekayasa. Itu menurut ahli yang kami miliki. Kami mendapatkan foto aslinya yang direkayasa. Jadi diganti muka orangnya, ditempellah muka ketua KPK. Jadi berdasarkan itu, maka kami menyimpulkan foto-foto yang beredar adalah foto-foto yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena itu adalah foto-foto hasil editan dan hasil rekayasa. Dan hal-hal seperti ini memang menjadi bagian dari resiko jabatan yang harus ditanggung oleh pimpinan KPK dan mungkin saja lembaga penegak hukum lain dan pejabat negara lainnya. Tapi yang jelas cara-cara fitnah seperti itu tidak akan mungkin bisa mengendurkan program dan strategi pemberantasan korupsi. Kami akan mengambil resiko dan tanggung jawab atas fitnah-fitnah seperti itu. Dan sekaligus mengapil pada semua pihak untuk tidak melakukan cara-cara seperti itu, karena itu bukan cara-cara yang beradab, cara-cara yang pantas untuk menghadapi sebuah lembaga penegakan hukum. Ya, setelah ini kita akan berbincang dengan narasumber kami yang sudah ada di Wisma Nusantara. Ada Pak Sarifudin Suding dari Hanura yang tadi sudah juga ikut dalam proses fit and proper test uji kelayakan Komjen Pol Budi Gunawan. Ada juga ada Ibu Hamidah, Komisioner Kompolnas yang sudah bergabung dengan kita. Kita akan tanya nanti ke Bu Hamidah, benar tidak nih usulan-usulan yang dikatakan adalah juga berasal dari Kompolnas. Tidak lupa juga ada Mas Zainal Arifin Mukhtar selaku Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat malam. Nanti kita akan berbincang Mas Zainal sesaat lagi, tetap bersama kami. Pencalonan Kapolri. Ini perlu saya sampaikan bahwa tahapan prosedur itu telah dilalui oleh pemerintah. Dari beberapa minggu yang lalu, kemudian ada usulan dari Kompolnas. Ini usulannya
opsi 1, ini ada 9 perwira tinggi Polri, dan opsi 2 itu diusulkan 4 petinggi Polri bintang 3. Ini usulannya. Kemudian setelah usulan ini, saya memilih 1 yang kita pilih. Kemudian ada, setelah didetail, ada saya bertanya ini, ada masalah mengenai rekening. Saya tanyakan kepada Kompolnas. Dan saya juga mendapatkan surat ini. Klarifikasi mengenai rekening, dan di sini disampaikan hasil penyelidikan disimpulkan bahwa transaksi itu adalah transaksi wajar. Ini saya pegang. Ya kan? Kemudian kita buat surat, disampaikan ke Dewan usulannya. Dalam proses ini, kemudian ada penetapan tersangka oleh KPK. Kita menghormati KPK. Ada proses hukum di sini, tetapi ini juga ada proses politik yang ada di Dewan. Kita juga menghargai Dewan. Oleh sebab itu, sampai saat ini saya masih menunggu, mungkin nggak tahu paripurnanya di Dewan kapan. Nah, setelah selesai itu nanti baru akan kita putuskan kebijakan apa yang akan kita ambil. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kita juga mendapatkan masukan lagi dari Kompolnas karena pada hari Selasa pagi kita bertemu dan kita juga mendapatkan pendapat dan mengajukan usulan-usulan yang tertera di dalam surat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada dari Presiden Joko Widodo yang kemudian memaparkan saya memilih nama calon tunggal ini berdasarkan dengan usulan Kompolnas. Langsung mungkin Ibu Hamidah, ditunggu-tunggu jawabannya kenapa Kompolnas memberikan, ada 2 opsi ya, 9 perwira dan 4 perwira bintang 3. Ya, kenapa nama Komjen Pol Budi Gunawan keluar? Iya, sebenarnya kan nama Komjen Pol Budi Gunawan itu muncul kan sejak tahun 2013 ketika Kompolnas melakukan proses untuk pemilihan calon Kapolri pengganti Pak Timur Pradopo. Nah, pada saat itu kami mengajukan 11 perwira tinggi dan salah satunya adalah Komjen Pol Budi Gunawan. Dan pada saat itu memang cukup lama proses yang kami lakukan sehingga kami cukup punya waktu untuk merekam jejak para perwira tinggi ini melalui surat-surat maupun juga melalui pertemuan-pertemuan tatap muka. Nah, pada saat itu ketika kami klarifikasi, beliau menceritakan tentang surat yang disampaikan juga oleh Presiden tadi, bahwa ada klarifikasi yang sudah dilakukan secara internal oleh Mabes Polri. Dan itu menghasilkan sebuah kesimpulan tidak ditemukan tindak pidana, ya, dan transaksinya merupakan sebuah kewajaran. Nah, atas dasar itu, maka nama Komjen Pol waktu itu masuk ke dalam bursa calon Kapolri pada tahun 2013. Iya, suratnya jadi kan dari Kompolnas dapat dari Barreskrim juga informasi soal surat. Tapi saya klarifikasi Bu Hamidah, mungkin nanti sebentar lagi kita akan tampilkan grafis kira-kira secara eksplisit dana-dana apa saja yang dipikir mencurigakan. Tapi saya ingin klarifikasi. Tadi kalau Ibu Hamidah bilang wajar, itu apakah termasuk yang sudah di follow up oleh Barreskrim atau sebelumnya?
kita kan pegangannya hanya surat dari Mabes Polri itu saja. Nah, surat itu saja yang kami pakai sebagai dasar untuk melihat bahwa dari internal Polri bahwa mengatakan itu tidak ada transaksi yang berlebihan, ya, istilah saya ini, tetapi wajar saja begitu. Apakah Kompolnas melihat detail atau rinci secara rigid dari transaksi yang dikatakan wajar oleh Barreskrim? Tidak. Ya, kami menerima surat saja. Ya. Nah, kemudian kenapa tahun 2015 ini muncul nama Budi Gunawan? Karena sejak pada proses seleksi pada tahun 2013 itu sampai sekarang kita tidak melihat ada tindakan apapun terhadap Budi Gunawan. Nah, sehingga ketika kemarin Kompolnas melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk calon Kapolri, ya kita mendata semua perwira tinggi Polri yang bintang 3 dan nama Budi Gunawan dengan sendirinya masih masuk ke dalam itu. Nah, Pak Syarifudin ini melihat Kompolnas terima nama yang ibaratnya dikatakan wajar menurut pihak Barreskrim pada saat itu. Lalu kemudian baru keluar transaksi mencurigakan, sepertinya Kompolnas juga, kalau saya dengar dari Bu Hamidah ini kecolongan gitu maksudnya, atau gimana? Ya enggak, kita ya? Ya enggak juga ya, karena kita masih berpegangnya kepada surat dari itu. Ya. Sementara proses yang juga cukup penting, proses politik yang cukup penting tadi juga digelar oleh Pak Syarifudin dan teman-teman di Komisi 3, menghormati dari lembaga antar lembaga. Bagaimana Pak Syarifudin jalannya fit and proper test di tengah kontroversi soal rekening gendut Budi Gunawan? Iya, Balkis, pertama yang dilakukan tadi pagi ini adalah salah satu rangkaian ya dari proses fit and proper yang dilakukan oleh Komisi 3 dan juga dilakukan sejak kemarin ya pada saat melakukan kunjungan ke rumah Budi Gunawan. Artinya ketika Komisi 3 diberikan amanah undang-undang ya nomor 2 tahun 2002 untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan ya terhadap calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo ya yang telah mengusulkan Saudara Komisaris Jenderal Budi Gunawan ya sebagai calon Kapolri yang masuk ke DPR. Lalu kemudian disampaikan dalam sidang paripurna, lalu kemudian dibawa masuk dalam BAMUS, dan BAMUS memberikan penugasan kepada Komisi 3 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang 17 2014 dan juga tata tertib Dewan. Nah, dalam konteks itu Komisi 3 sebagaimana biasanya atau lazimnya ya ketika melakukan fit and proper terhadap calon Kapolri itu dibentuk satu tim kecil. Ya, yang terdiri dari berbagai unsur praksi di dalamnya dan melibatkan juga pimpinan di komisi untuk melihat atau menilai katakanlah rekam jejak ya dari calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Nah, kemarin kita sudah melakukan suatu audiens ya ke rumah saudara Budi Gunawan ya dan melihat bagaimana suasana keluarganya dan juga beberapa kawan-kawan mempertanyakan langsung kepada keluarga saudara Budi Gunawan ya tentang kepribadian ya, calon Kapolri ini dan beberapa hal yang terkonfirmasi. Begitu pula tadi pagi juga beberapa kawan juga mengkonfirmasi katakanlah tentang isu-isu yang muncul yang sering disampaikan itu adalah rekening gendut, dan sebenarnya persoalan ini sudah seringkali ditanyakan Komisi 3 periode kami sebelumnya ya. Sewaktu masih Kapolri Pak Bambang Hendar Sudanuri itu 2010. 2010 ketika itu lagi muncul isu tentang rekening gendut beberapa perwira tinggi perwira Polri yang disampaikan oleh PPATK ya, ke Barreskrim, dan kami minta konfirmasi kepada Kapolri ketika itu dalam suatu rapat kerja. Dan hasilnya? Nah, dan pada saat itu ya Kapolri Pak Bambang Hendar Sudanuri menyampaikan dalam rapat Komisi 3 bahwa berdasarkan hasil penelitian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Barreskrim bahwa apa yang disampaikan oleh PPATK ya tentang adanya rekening gendut perwira tinggi kepolisian dan salah satunya di dalamnya ada nama Pak Budi Gunawan itu dianggap tidak ada masalah dan itu adalah merupakan transaksi yang wajar ya dan tidak ada indikasi adanya suatu pelanggaran hukum di dalamnya sehingga itu clear ya. Saya tahan di situ Pak Syarifudin. Wajar
menurutnya wajar. Tapi kewajaran itu nanti kita akan lihat dalam grafis yang lebih jelas lagi, dana-dana yang mencurigakan, yang Kompolnas juga tidak dapat datanya dari Barreskrim. Tapi sesaat lagi Mas Uceng, saya akan tanya sebenarnya di mana bola panas kontroversi dari calon Kapolri ini berada. Sesaat lagi Mas Uceng tetap bersama kami.